Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Jami Kalimiti yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti niki masyarakat Kalimiti ngoten nggih. Dusun. Oh, dusun Kalimiti, Desa Siwato, Kecamatan lagi Solo. Yang dimana pada malam hari ini pertama-tama niku saya ingin mengapresiasi warga Kalimiti. Karena kenapa bapak-bapak ibu-ibu? Yang dimana Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya jikalau satu dusun, suatu daerah yang dimana di situ tidak ditegakkannya sholat jamaah, maka bisa dipastikan daerah tersebut, dusun tersebut dikuasai oleh syaitan. Maka melihat jamaah warga Kalimiti yang masya Allah, yang semoga istiqomah melaksanakan sholat jamaah niki, yang dimana kita melepaskan satu bahaya dari diri kita, yaitu dikuasai oleh setan. Begitu juga kita mendapatkan satu manfaat yang besar, Bapak Ibu. Apa salah satu manfaat sholat jamaah, Bapak Ibu? Mendapatkan 27 derajat, yang dimana itu tidak bisa digantikan oleh sholat sendiri sebanyak 27 kali. Jadi ada seorang ulama yang beliau itu kedatangan tamu, sibuk ngoten nggih, hingga terlewat sholat isya, tidak jamaah. Akhirnya ulama ini mengambil kudanya, memacu kudanya untuk menuju masjid-masjid. Masjid Kalimiti sudah bubar, ngoten nggih kalau di sini. Ke Alvina, pindah ke Alvina sudah bubar juga. Waduh, kemana lagi? Al-Hidayah juga sudah bubar. Akhirnya sang ulama ini datang ke rumah, sholat sendiri sebanyak 27 kali. Saking capeknya Bapak Ibu ulama ini, saking capeknya beliau akhirnya tertidur setelah sholat. Nah, dalam tidurnya dikatakan, hei kamu, sholatmu itu 27 derajat, itu tidak bisa menyaingi sholat jamaah yang dimana dilaksanakan hanya satu kali saja. Maka masya Allah nih Bapak Ibu nih, kita di sini tuh ibaratkan sholat jamaah niku bareng-bareng mencari pahala yang sangat banyak. Maka sudah sepantasnya kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu masih diberikan tetangga-tetangga yang baik, masih diberikan lingkungan yang baik, masih ada ustadz-ustadz yang menunjukkan kepada kebaikan, yang dimana itu semua adalah nikmat yang sangat besar nih Bapak Ibu. Oke, tadi katanya suruh perkenalan dulu nih. Nama saya Mas Azam. Azam, AZZ, AM ngoten. Kadang nih orang Jawa kan agak sulit, malah jadinya ayam ngoten. Azam nggih. Azam. Kalau asalnya dekat sini Pak, Gumpang. Nggih, Gumpang. Tapi nggih kan saya itu udah sering mondok. Terus di pondok itu ada peraturan
tidak boleh bahasa Jawa. Jadinya saya kalau bahasa Jawa agak nggak bisa sedikit-sedikit ngoten nggih. Semester 3 nggih, temannya Mas Doni ini. Sampun nggih perkenalan nggih. Gumpangnya Selatan Tifon pas Pak. Masjid Al-Ikhlas. Daerah perumahan. Perumahan lah. Jarang yang pakai bahasa Jawa juga. Salat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana Bapak Ibu, Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yang artinya sesungguhnya Allah dan juga para malaikat niku juga bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kalau Allah dan malaikat saja itu bersolawat, maka wahai orang-orang yang beriman, ayo kita solawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini maknanya beda Bapak Ibu. Jikalau Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Rasulullah itu maknanya adalah mendoakan. Jadi mendoakan Rasulullah. Semoga Rasulullah mendapatkan keselamatan. Semoga Rasulullah itu derajatnya dinaikkan. Itu didoakan oleh Allah dan malaikat. Adapun kita manusia biasa, ketika kita bersolawat kepada Rasulullah, maka kita itu seakan-akan sedang berdoa Bapak Ibu. Berdoanya nopo? Ya Allah, mbok saya itu diberikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah oleh Rasulullah. Yang dimana pada saat itu di akhirat ngoten Bapak Ibu, yang dimana matahari itu tidak ada jaraknya sejengkal, deket banget nih. Lah nek sekarang kan matahari niku kita harus naik roket ngoten. Yang kita aja nggak bisa naik ngoten, cuman orang-orang kaya. Nah, kalau di akhirat niku jaraknya dekat sekali. Yang dimana panasnya itu benar-benar tidak bisa kita bayangkan. Maka di situ kita mengharapkan syafaatnya Rasulullah SAW dengan bersolawat kepada beliau. Maka jamaah Jumat lagi. Maghrib gitu. Jadi saya niku masih grogi ngoten Bapak Ibu. Misal ngisi kajian ngoten. Saya kan dibilang sama Mas Doni. Zam, Bu, kamu kali-kali sekali-sekali ngisi kajian gitu. Biar terbiasa. Oh iya, insya Allah biar gak grogi ngoten gitu. Jadi yang belajar di sini gak cuma Bapak Ibu, tapi juga saya pun juga belajar. Saya pun di sini tidak untuk mengajari, tapi lebih kepada napa nggih Bapak Ibu. Imam Zarnuji kan pernah berkata nggih, santri-santri pada zaman beliau dahulu, beratus-ratus tahun dahulu, niku dikatakan oleh Imam Zarnuji terhalang oleh hakikat ilmu. Maka beliau katakan hakikat ilmu niku nopo? Ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah al-amalu bihi, yaitu mengamalkannya untuk diri sendiri, wan nasru, dan juga menyebarkannya. Maka saya di sini tidak untuk mengajari, akan tetapi untuk memenuhi hak ilmu saya ngoten, untuk mengajarkannya kepada Bapak Ibu yang sebenarnya juga lebih pintar mungkin dari saya. Maka nggih, kita sama-sama belajar di sini, saling mengingatkan ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Maka izinkan saya di sini untuk mengangkat tema 5 langkah hidup mudah di dunia dan di akhirat. Dan gimana 3 amalan untuk mempermudah hidup, 5 amalan untuk rezeki lancar dan lain sebagainya. Kita sudah dengar banyak sekali.
Dan juga kita juga sering doa nih Bapak Ibu. Napa doanya ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Doanya lengkap banget, akan tetapi pendek sekali. Kita kan mencarinya yang pendek-pendek tapi mencakup semuanya nih Bapak Ibu. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat. Pokoknya dunia akhirat baik ya Allah, dan jagalah kami dari api neraka. Akan tetapi cara kita mendapatkannya itu tidak hanya lewat doa Bapak Ibu, bisa juga lewat 5 langkah tersebut. Maka yang pertama nih Bapak Ibu, sebenarnya ini sudah sangat sering sekali kita amalkan. Akan tetapi kita ini ingin terlepas dari firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailun lil musalli. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Bapak Ibu bisa bayangkan, orang sholat kok celaka ngoten nggih. Mengapa gitu? Maka dilanjutkan oleh Allah, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu yang mereka itu dalam sholatnya itu meremehkan. Maka di sini Bapak Ibu, amalan yang pertama bagi kita untuk mempermudah hidup di dunia dan juga di akhirat adalah memperbaiki sholat kita. Sebenarnya ini sangat sederhana ngoten nggih. Betul apa betul? Betul. Sholat kok, Mas, tinggal sholat ngoten. Akan tetapi saya mengutip dari seorang ustadz nih. Ustadznya yang terkenal namanya Ustadz Adi Hidayat, atau kenal ya. Beliau mengatakan tingkatan sholat yang paling tinggi niku sehari, tingkatan paling banyak. Ibaratnya kalau orang biasa seperti kita, kalau Rasulullah mesti lebih banyak. Niku adalah 40 rakaat. 40 rakaat itu kathah men Mas. Napa niku bid'ah napa mboten? Mboten nggih. Sunnah nggih betul. 40 rakaat niku salat apa aja, Mas? Maka kita rinci 17 rakaat salat wajib. 2 subuh, 4 duhur, 4 asar, 3 maghrib, isya, 4 nih, 17. Kemudian dilanjut dengan 12 rakaat salat rawatib. Ini Bapak Ibu mesti sudah sangat sering melazimi sekali. 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Mas kok 4 rakaat ngoten nggih? Nggih. Jadi ada beberapa riwayat kalau menurut Ibnu Umar niku memang 2 rakaat sebelum zuhur. Tapi ada juga yang mengatakan 4 rakaat. Kebanyakan ulama mengatakan 4 rakaat Bapak Ibu. Kemudian setelah zuhur, pinten Bapak Ibu? 2. Kemudian kapan lagi? Setelah maghrib, pinten? 2. Betul. Kemudian isya, 2 rakaat juga. Totalnya adalah 12 rakaat salat rawatib. Kemudian dilanjutkan lagi yang sering kita lakukan di bulan Ramadan, apa niku? Salat tarawih. Kalau bulan Ramadan disebutkannya salat tarawih ngoten nggih, khusus bulan Ramadan. Akan tetapi di luar bulan Ramadan dikatakan salat tahajud, salat malam, salat qiyamul lail, dan istilah-istilah yang lain. Maka jumlahnya pinten Bapak Ibu? 11. Ya, ada juga yang mengatakan 23, gitu. Sama saja. Maka totalnya adalah 40 rakaat. Mas, kok banyak sekali ini Bu? Berarti saya harus nanti mulai 11 rakaat sholat tahajud ngoten mboten. Nanti malah paginya tidak bisa bangun ngoten nggih. Jadi kata Rasulullah SAW, agama Islam niku adalah agama yang kokoh. Rasulullah itu mengibaratkan pohon ngoten nggih Bapak Ibu. Seperti pohon napa yang akarnya banyak. Beringin ngoten nggih. Kan akarnya kan kathah sangat niku nggih. Terus kemudian Rasulullah melanjutkan, maka belajarlah Islam niku sedikit demi sedikit. Maka kita bertahap Bapak Ibu. Oh, mungkin yang kita itu masih jarang sekali sholat jamaah.
Tapi nggih alhamdulillah jamaah kathah nggih Bapak Ibu nggih, jamaah kali meeting nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mungkin jamaahnya masih bolong, coba sedikit demi sedikit jamaah. Saya itu witirnya mungkin masih 1 rakaat, ditambah 3 rakaat, nanti 5 rakaat, lama-lama bisa 11 rakaat. Maka sedikit demi sedikit. Jadi saya tuh punya cerita yang menarik Bapak Ibu. Bapak Ibu kenal nggak namanya Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih niku adalah raja terakhir umat Islam. Raja dari dinasti Utsmaniyah yang ada di mana Bapak Ibu? Turki ya, betul. Yang di mana Muhammad Al-Fatih niki adalah seorang pemimpin, seorang raja yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu bersabda Bapak Ibu, khairul amir amiruha wa khairul juyus dzalikal juyus. Sebaik-baik pemimpin dari zaman pertama kali peperangan sampai nanti akhir zaman di Bapak Ibu, yang paling baik itu adalah Muhammad Al-Fatih. Dan sebaik-baik pasukan itu adalah pasukannya beliau. Maka kita itu penasaran waktu itu, kok bisa nih dibilang sebaik-baik ini kok rahasianya nopo. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat buku sejarah, Muhammad Al-Fatih niki adalah orang yang satu-satunya pemimpin Islam yang bisa menaklukkan benteng Konstantinopel. Kalau kita belajar sejarah niku, bentengnya niku banyak sekali Bapak Ibu. 3 lapis benteng dan semuanya tebal-tebal semua. Dari zaman setelah Umar bin Khattab niku, zaman Muawiyah, sampai sebelum zamannya Muhammad Al-Fatih, tidak ada satupun raja Islam yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Karena itu punyanya Romawi Bapak Ibu. Maka Muhammad Al-Fatih inilah yang bisa menaklukkannya. Apa rahasianya Bapak Ibu? Salah satunya adalah ketika malam terakhir sebelum serangan terakhir benteng Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih ini menyuruh untuk pasukannya itu berdiri. Dikatakan dalam sebuah riwayat pasukannya itu sampai 300.000 Bapak Ibu. Banyak sekali. Kalau warga kali ini enten pinten? Warganya Bapak? 500 lebih 1.000? Juga nyampe ya. Berarti ini 300.000 ini menyatukan banyak sekali orang-orang untuk menyerang satu benteng saja Bapak Ibu. Maka dikatakan kepada pasukannya, kan semuanya berdiri ngoten nggih. Kemudian ditanyakan, "Wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang dari semenjak balik ngoten nggih, semenjak dosanya itu ditanggung sendiri sampai sekarang penaklukan benteng ini, siapa yang pernah sholatnya terlambat? Silahkan duduk." Maka jamaah rahimakumullah, tidak ada yang duduk sama sekali pasukan. Masya Allah. Begitu sempurnanya, begitu sebaik-baik dikatakan Rasulullah, sebaik-baik pasukan. Tidak heran ya, 300.000 Bapak Ibu. Tidak ada yang pernah masbuk dari awal dia ini balik sampai penaklukan. Maka tidak heran jikalau Muhammad Al-Fatih ini bisa menaklukkan benteng Konstantinopel. Kemudian kita lanjut kepada amalan yang kedua. Gini sering sekali kita amalkan. Napa Bapak Ibu? Interaksi kita dengan Al-Quran. Ini seperti biasa nih Bapak-bapak, Ibu-ibu, Bu. Biasanya nih semisal setelah sholat subuh ngoten pulang ke rumah ngaji ngoten nggih Bu. Tadarus ngoten. Bapak-bapak juga nggih iktikaf teng masjid ngoten nggih Pak. Iktikaf teng masjid membaca Al-Qur'an sampai datang waktu syuruk, kemudian sholat syuruk 2 rakaat. Maka
sebanyak kita itu membaca Al-Quran di hari itu, maka setenang hati kita pada hari itu pula. Jadi kan keutamaan membaca Al-Quran itu banyak sekali, Bapak Ibu. Maka dikatakan oleh Rasulullah, jikalau kamu itu ingin berbicara dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Kita aja kalau misal diajak ngobrol sama presiden ngoten nggih, toh tiba-tiba datang Prabowo ke rumahnya jenengan ngoten Pak, terus diajak ngobrol ngoten, merasa mulia ngoten, karena orang nomor satu Indonesia ngoten, terus diajak ngobrol rela-rela jauh ke Kalimiti ngoten nggih, untuk ngobrol sama jenengan ngoten. Itu sungguh mulia, apalagi kalau kita itu diajak ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pemilik langit dan bumi semuanya itu milik Allah. Tambang-tambang yang katanya itu punya Amerika, itu punya Allah, Bapak Ibu. Jikalau Allah menakdirkan ini semuanya bakal hancur, kemudian jadi alamnya jadi sempurna lagi, Allah takdirkan itu, maka Allah bisa takdirkan. Kun fayakun, kata Bapak Ibu. Maka kita merasa sangat mulia sekali. Semakin lama kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka disitulah derajat kita semakin tinggi. Bapak Ibu rahimakumullah, Imam Syafi'i ini kan terlahir dalam keadaan yatim ya Bapak Ibu. Kemudian ibunya niku berusaha, ya Allah, bagaimana anakku ini nanti yang di dalam kandunganku ini itu menjadi orang yang luar biasa. Maka ikhtiarnya nawa Bapak Ibu. Ibu-ibu perhatikan ya Ibu. Kalau anaknya itu ingin menjadi pintar, maka kita itu harus mendidiknya mulai dari rahim Bapak Ibu. Yes, misal dari TK tidak masalah, tapi dasarnya ngoten. Itu semenjak dari rahim. Maka ibunya Imam Syafi'i ini apa yang beliau lakukan? Yaitu selalu istiqomah menghatamkan Al-Quran dalam 1 pekan. Wah, Mas itu kejauhan. Berarti sepekan itu berarti 1 izin ngoten nggih. Wah, sangat banyak sekali ya. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu coba. Semisal sehari niku biasanya satu halaman ngoten. 1 halaman. Coba ini coba-coba saja Bapak Ibu, coba-coba saja. Oh, hari ini coba 1 lembar ngoten. Kira-kira hati saya itu setenang apa? Jangan dibilang kira-kira nanti bayarannya saya seberapa, jangan. Bukan, janji Allah ini bukan seperti itu. Maka saya bilang tadi, cara agar mempermudah hidup itu bukan untuk menambah duit kita, bukan untuk menambah gajian kita Bapak Ibu, akan tetapi bagaimana kita itu menghadapi hidup itu dengan lebih tenang, dengan lebih memperbanyak tawakal, dengan lebih bagaimana kita itu memperbanyak rasa syukur. Karena disitulah intinya nih Bapak Ibu, betul nggih? Berapa banyak orang-orang yang gampangane ngoten nggih, korupsi ngoten. Kita itu kalau lihat kasus korupsi ini kok gila sekali Mas, kok edan banget ngoten. Masa kok 1 orang korupsi sampai 15 miliar ngoten. Itu duitnya itu sebanyak apa ngoten? Nek ditumpuk di 1 ruangan ini kayaknya enggak cukup ngoten nggih. Banyak sekali. Tapi kata Allah, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian itu bersyukur maka aku akan tambahkan. Itu bukan hanya jumlahnya Bapak Ibu. Itu juga termasuk dari rasa syukur kita, rasa qanaah kita terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian itu kufur maka akan aku tambahkan adabku. Sesungguhnya adabku itu benar-benar pedih. Dikira adabnya itu hanya di neraka Bapak Ibu. Adab niku di dunia bisa berupa 15 miliar kurang. Bapak Ibu pernah nggak sih ngomong 15 miliar kurang? Mboten nggih. 15 miliar itu turah-turah ngoten. Tapi ada bisa juga Pak 15 miliar kurang.
Itulah azab Allah di dunia. Diberikan sebanyak apapun, jikalau diberikan satu gunung emas, dia akan minta satu gunung emas lagi. Padahal satu gunung emas niku berapa banyak, Mas? Baru-baru niki ada kok kasus korupsi berapa ton emas, Pak? Nah, berapa triliun? Kita nggak bisa kita bayangkan berapa banyak duit yang mereka korupsi, Mas. Tapi apakah mereka itu menikmati hasilnya? Tidak. Sama sekali tidak, Bapak Ibu. Maka jangan sampai kita itu merasa iri, oh, kok duitnya banyak sekali, ngoten. Padahal saya itu sudah sholat loh, Mas. Saya itu sudah 40 rakaat katanya, Mas, 40 rakaat, ngoten. Tapi kok duitnya kok masih seret sekali, ngoten. Besok mau makan kok bingung, ngoten. Maka Bapak Ibu jemaah sekalian, Allah itu tidak akan ganjarannya itu tidak akan dipisahkan antara dunia dan akhirat. Kalau semisal kita lihat ngoten nggih, orang-orang selain non-Islam ngoten berbakti kepada orang tua, kemudian kok dia mendapat ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau kita belajar orang kafir niku dapat kenikmatan dari Allah mboten? Dapat. Mereka itu diberikan rezeki oleh Allah mboten? Dapat, betul. Akan tetapi kata Allah, oke, kamu beramal, kamu sedekah ke orang lain. Oke, kenikmatanmu sekarang tak kasih semuanya di dunia. Tak kasih jor-joran, tak kasih kamu kaya, tak kasih kamu sehat, tak kasih kamu anakmu banyak. Tapi nanti di akhirat lihat saja. Inna adzabil syadid. Sesungguhnya adabku itu benar-benar pedih kata Allah. Maka jemaah rahimakumullah, ada seorang sahabat yang beliau ini umurnya itu tua sekali, panjang bertambah, sampai zamannya Umar bin Khattab. Zamannya Umar bin Khattab itu kan zaman keemasan sekali niku. Setelah zaman Rasulullah, umat Islam niku sudah sangat nikmat sekali. Ketika berpuasa, kemudian disuguhi ngoten sama satu kurma yang enak dan juga manis lembut gitu. Zaman Rasulullah itu kan jarang sekali ada kurma yang seperti itu. Kemudian sahabat itu malah menangis Bapak Ibu. Ditanyakan, loh, jenengan niku dapat makanan enak kok malah nangis niku kenapa? Kemudian dijawab oleh sahabat tersebut, wahai fulan, sesungguhnya Hamzah itu sudah syahid di perang Uhud. Hamzah bin Abdul Muthalib ngertos nggih? Pamannya Nabi niku sudah gugur di perang Uhud. Kemudian Mus'ab bin Umair niku kalau kita belajar Bapak Ibu, niku adalah sebelum masuk Islam adalah orang yang sangat kaya, ganteng, pemuda yang semua perempuan itu kalau melihat Mus'ab bin Umair itu pasti pengen sekali menikah dengannya. Akan tetapi ketika masuk Islam, kata bapak ibunya, semua nikmatku tak ambil, udah kamu jadi pemuda miskin sana. Kata sahabat ini, Mus'ab bin Umair juga sudah syahid. Maka pahala mereka itu sudah menetap semuanya untuk akhirat mereka. Akan tetapi diriku yang masih di dunia ini, kenikmatanku di akhirat malah diambil secuil untuk kenikmatanku di dunia. Jangan-jangan nanti aku itu derajatnya di bawah Rasulullah. Jangan-jangan nanti derajatku itu di bawah Umar, derajatku itu nanti di bawah Hamzah. Lah aku aja pengen derajatku itu sama malah dikasih kurma ngoten. Maka sahabat ini malah menangis jamaah rahimakumullah. Maka kita timbang tadi kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Makin kita lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian amalan yang ketiga niku adalah napa Bapak Ibu? Kira-kira napa Bapak Ibu? Sedekah, napa salat duha, napa dan lain sebagainya. Nah, amalan yang ketiga niku sangat simpel sekali Bapak Ibu dan gratis. Napa? Menjaga wudu. Maka jamaah rahimakumullah, Rasulullah niku pernah bermimpi.
Di dalam mimpinya Rasulullah niku sudah di depan pintu surga. Ketika di depan pintu surga, remang-remang Rasulullah itu mendengar sebuah suara. Sendal betul gitu. Cerita niki sangat masyhur sekali. Keteplang, keteplang, keteplang. Pas dilihat, lah kok sendalnya sahabat sinten? Bilal bin Rabah. Kaget Rasulullah. Lah niki sendalnya sudah masuk surga lah, orangnya mana? Maka kalau kita belajar di Islam niku, semisal Allah itu menjanjikan sebuah barang di surga, maka sudah pasti orang yang memiliki barang tersebut pasti masuk surga. Maka kalau sendalnya Bilal niku sudah masuk surga, Bilal pasti masuk surga. Maka Rasulullah penasaran sekali ketika bangun bertemu dengan Bilal bin Rabah, bertanya, Bilal, kamu ini amalannya apa? Kok bisa sendalmu itu sudah duluan masuk surga? Maka dijawab oleh Bilal, wahai Rasulullah, mungkin aku ini adalah orang yang miskin. Mungkin aku ini duitku sedikit. Mungkin aku itu nggak bisa sedekah. Mungkin aku ini orang yang ngapunten nggih, hitam. Karena Bilal bin Rabah adalah budak yang hitam nggih Bapak Ibu nggih. Asalnya dari Habasyah. Mungkin kulitku itu hitam, akan tetapi aku itu punya satu amalan yang selalu aku istiqomahi dari dulu sampai sekarang. Napa niku? Wahai Rasulullah, ketika aku itu batal wuduku, maka aku akan langsung mengambil air wudu dan sholat 2 rakaat. Dan aku selalu istiqomah semenjak aku masuk Islam hingga detik ini. Masya Allah nih Bapak Ibu. Maka manfaat dari menjaga wudhu itu banyak sekali. Ustaz-ustaz ya, semisal nih mau meruqyah pasti wudhu dulu nggih Bapak Ibu nggih, pasti. Tandanya itu adalah apa? Terhindar dari godaan setan. Kita mungkin mau pergi keluar kota, salah satu ikhtiar kita untuk menjaga diri kita dari mara bahaya, dari sihir, dari ain, itu salah satunya dengan menjaga wudhu. Maka jamaah rahimakumullah, menjaga wudhu ini membuat kita terhindar dari kemaksiatan, menghindari kita dari perbuatan buruk, dan juga mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka kita kan kalau masih menjaga wudhu itu kan, aku masih wudhu, tesih enten wudhu ngoten gitu. Pengennya kan, mosok maksiat ngoten gitu. Kan ada terbesit dalam hati ngoten gitu Bapak Ibu nggih. Kemudian amalan yang keempat Bapak Ibu, yang dimana kata Rasulullah adalah amalan yang ketika seseorang itu melakukannya pasti akan langsung diganjar di dunia. Pasti akan segera diganjar di dunia. Dalam riwayatnya segera, berarti cepat ngoten. Napa niku yang keempat adalah birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Maka jamaah rahimakumullah, nggih Bapak-bapak, ibu-ibu ngoten nggih, yang lebih tua dari saya, yang sudah merawat orang tuanya yang sudah sangat sepuh sekali, maka ini salah satu pintu surga yang dimana kata Rasulullah kepada seorang sahabat yang ingin berangkat perang, wahai Rasulullah, aku ini pengen perang gitu. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, sebentar, wahai fulan, apakah kamu ini memiliki orang tua? Maka dijawab, oh iya Rasulullah, saya masih punya orang tua. Ditanya, apakah kamu sudah izin dengan orang tuamu? Belum Rasulullah. Maka kata Rasulullah, pulang sana nak, pulang, jagalah orang tuamu, maka sesungguhnya surgamu di situ. Rasulullah menempatkan pahala birrul walidain itu lebih tinggi daripada pahala mati syahid Bapak Ibu. Jikalau seorang itu masih memiliki orang tua, maka banyak sekali hikmah kenapa nggih Bapak Ibu nggih. Bapak Ibu merasa mboten sayang terhadap anak-anaknya. Sayang nggih Bapak Ibu nggih. Sayang, pasti nggih. Karena merawat dari hamil, terutama nggih ibu-ibu, dari hamil merawat,
melahirkan sakit sekali, kemudian menyusui, merawat, kalau misal ngompol dan lain sebagainya. Bapak-bapak mencari nafkah di luar, banting tulang sana sini. Itu hikmahnya adalah orang tua niku mempunyai naluri untuk menyayangi anaknya. Maka sudah pasti Allah Subhanahu wa taala tidak usah menyuruh, pasti orang tua sudah melakukannya. Akan tetapi apakah Allah itu memberikan hati nurani, memberikan apa kalau semisal naluri ngoten, naluri bagi anak untuk menyayangi orang tua? Belum tentu Bapak Ibu. Di luar sana kalau di Amerika ngoten nggih. Misal bapak kula asmane Bejo ngoten. Ya kalau di Amerika niku manggilnya bukan bapak-bapak, boten. Manggilnya nggih Jo Bejo ngoten. Manggil bapaknya niku langsung nama ya, Jo Bejo. Kalau di sini nggih kurang sopan ngoten nggih. Tapi nggih alhamdulillah kalau di Indonesia kulturnya itu disuruh untuk menghormati orang tua. Akan tetapi seandainya kalau itu tidak diajarkan, maka sesungguhnya Bapak Ibu, Allah itu menciptakan seorang anak tidak mempunyai nurani untuk mencintai orang tuanya. Maka mengapa Allah itu menyuruh anak untuk mencintai orang tuanya untuk melawan hati nuraninya tadi? Nah kalau semisal dari hati orang tua mencintai anak, bapak-bapak, ibu-ibu, hewan itu mencintai anaknya mboten? Mencintai pasti. Tapi kita sebagai umat Islam meniatkan itu semua untuk pahala, pasti Allah akan ganjar. Akan tetapi pahala dari birrul walidain itu lebih besar daripada ketika kita merawat anak kita. Mas, anak kita sampai ini belum punya anak, Mas. Ini belajar ya ini. Maka jamaah rahimakumullah, ada sebuah kisah yang dimana niki kisahnya mungkin ada beberapa yang sudah mendengarkan. Jadi ada seorang bapak yang anaknya itu suka sekali main ke warnet. Berarti niki bapak saya ngoten. Soalnya saya dulu suka main warnet juga bapak itu. Nah, ketika bapak ini anaknya itu main ke warnet, hatinya itu merasa susah sekali. Karena nggih Bapak Ibu tahu nggih warnet niku seperti kenapa nggih? Orang-orang yang suka sekali miso, kemudian rokok dan lain sebagainya ngoten nggih. Intinya pergaulannya kurang bagus ngoten. Maka bapaknya itu bingung sekali. Akhirnya datang kepada temannya curhat. Malah dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Bukan dibilang apakah anakmu sudah masuk ke sekolah yang favorit, apakah sudah nasihatin, bukan Bapak Ibu. Dibilangnya begini. Bro, pripun nggih? Mas, jenengan niku apakah dekat dengan orang tua? Niki waktu ini penting apa? Sering. Mas, apakah jenengan niku akrab dengan orang tua jenengan? Oh, saya itu sudah 5 tahun tidak berhubungan dengan orang tua saya, Pak. Nah, niku masalahnya. Gak usah muluk-muluk, Mas. Coba jenengan itu datang ke orang tua jenengan, minta maaf. Dan nanti lihat gimana hasilnya. Yang namanya tadi dibilang ya Bapak Ibu nggih, anak niku tidak punya nurani, tidak punya insting untuk mencintai orang tuanya kalau tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berat hati ngoten nggih, Bapak itu datang ke orang tuanya, ngobrol, minta maaf, Pak, maaf selama ini saya 5 tahun tidak berhubungan dengan jenengan. Oh, enggak apa-apa, dimaafkan. Semoga-moga hidupmu berkah ngoten. Dan Masya Allah Bapak Ibu, semenjak dari saat itu anaknya niku nggak usah disuruh Bapak Ibu, nggak usah disuruh rasa ke warnet, nggak usah disuruh Bapak Ibu, itu langsung malah ngajak bapaknya kalau waktu sholat, Pak sudah waktu sholat, ayo kita ke masjid. Dengan ikhtiar tadi mendatangi orang tua yang sudah lama sekali tidak didatangi. Maka jamaah rahimakumullah, ini pun juga buat orang-orang selain Islam ngoten nggih.
orang-orang Cina niku kalau semisal melihat teman-temannya bisnisnya itu sukses, tidak tanya, bro gimana caranya agar bisnismu sukses, apa strategi marketingnya, tidak tanya seperti itu. Akan tetapi tanya kepada orang-orang terdekatnya, bagaimana dia hubungan dengan orang tuanya, apakah baik atau tidak. Dan betul sekali, kalau semisal dilihat, oh dia baik dengan orang tuanya, pasti bisnisnya bagus, pasti dia itu sehat, pasti hidupnya itu sangat mudah sekali. Adapun orang yang dia itu tidak dekat dengan orang tuanya, pasti masih terluntang-luntung dengan bisnisnya dan lain sebagainya. Maka jamaah rahimakumullah, dari keempat amalan tadi, kenapa Bapak Ibu? Pertama, memperbaiki sholat. Kedua, interaksi dengan Al-Quran. Ketiga, menjaga wudu. Yang keempat, birrul walidain. Maka keempat amalan tadi tidaklah sempurna kecuali dengan ikhlas Bapak Ibu. Karena kalau kita itu belajar ilmu fikih, maka sesungguhnya syarat diterimanya amal itu ada dua. Nama Bapak Ibu, pertama ikhlas, kedua mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah sekalian, 5 amalan ini yang semoga bisa menjadikan hidup kita di dunia dan juga di akhirat itu menjadi lebih mudah, dan juga kita menghadapi dunia ini yang sebenarnya fana, ngoten Bapak Ibu. Kata ulama, kalau semisal dunia dan akhirat itu dibandingkan, maka sama saja kita itu ini kan kalau misal teh saya celupkan jari, netes ngoten nggih. Ini masih teh ngoten. Tapi kalau kata Rasulullah, bukan cangkir teh Bapak Ibu. Jikalau dibandingkan dunia dan akhirat, maka akhirat itu adalah lautan yang sangat luas. Adapun dunia itu adalah satu tetes dari akhirat tersebut. Masya Allah Bapak Ibu, betapa kita itu tertipu ngoten ya. Enak ya kalau misal kita itu punya rumah 3 lantai, enak ya kalau kita punya banyak mobil, punya banyak motor. Akan tetapi kita lupa itu semua itu tidak ada apa-apanya kalau kita bandingkan dengan akhirat. Maka jamaah rahimakumullah, sebagai penutup di sini, marilah kita untuk selalu mengikhlaskan amalan-amalan kita. Maka sebenarnya amalan kita itu kalau dipikir-pikir ngoten nggih, mboten kurang ngoten. Tapi yang kurang itu adalah niat ikhlas kita yang di situ menjadi penentu bagaimana kita itu bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga menambah ketakwaan kita ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Amin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.